Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa tertekan karena pekerjaan menuntut kita untuk terus-terusan kreatif dan bisa memecahkan masalah setiap hari? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar Daily Creative, sebuah panduan praktis buat para profesional biar bisa tetap produktif, cemerlang, dan yang paling penting, tetap waras. Oke, kita mulai dari ide intinya dulu ya. Kreativitas itu bukan sesuatu yang ditunggu-tunggu, tapi sesuatu yang kita lakukan. Ini bukan semacam anugerah mistis yang turun dari langit, tapi ini adalah pekerjaan kita sehari-hari. Nah, ini perubahan pola pikir yang penting banget, terutama buat siapapun yang dituntut harus cemerlang kapanpun dibutuhkan. Jadi pembahasan kita kali ini nih tuh udah disusun kayak buku panduan lapangan. Isinya adalah peta jalan buat menguasai pekerjaan kreatif kita, mulai dari soal mindset sampai ke kebiasaan sehari-hari. Oke, bagian pertama, kita akan coba melihat kreativitas dari sudut pandang yang berbeda. Lupakan deh gagasan romantis soal nungguin ilham datang. Ini semua soal membangun disiplin profesional yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Nah, kutipan ini, wah ini keren banget. Bener-bener ngegambarin pola pikir seorang profesional. Inspirasi itu bukan sesuatu yang kita tumbuh, tapi sesuatu yang kita jadwalkan. Intinya adalah gimana caranya kita menciptakan wadah buat kerjaan kita yang bisa melindunginya dari kekacauan hidup sehari-hari. Tapi, punya jadwal aja nggak cukup kan? Seringnya pertarungan terbesar itu justru terjadi di dalam kepala kita sendiri. Jadi, selanjutnya, yuk kita coba menangkan permainan batin ini. Gimana caranya menguasai pola pikir kreatif kita? Nah, ini dia nih. Ada analogi yang kuat banget tentang cara menghadapi rasa nggak nyaman. Jadi, para profesional kreatif itu kayak kerbau. Mereka lari menghadapi badai, bukan malah lari menghindarinya seperti sapi. Kenapa? Biar lebih cepat selesai masalahnya. Nah, buat jadi kerbau ini, kita butuh bahan bakar yang pas. Poin pentingnya di sini adalah kita harus bisa bedain mana percaya diri yang sehat, yang tujuannya buat mendukung pekerjaan, sama ego yang rapuh, yang tujuannya cuma buat melindungi diri sendiri aja. Coba deh kita renungin sebentar. Dalam proyek yang lagi kita kerjain sekarang, kita ini lagi jadi kerbau atau sapi? Apakah kita lagi menghadapi tantangan atau justru lagi menghindar? Oke, kalau mindsetnya udah benar, sekarang kita bisa mulai membangun sistem harian yang bisa mengubah ambisi kreatif kita jadi kenyataan. Nasihat dari ayahnya Enlo Mot ini adalah kunci buat ngerjain proyek-proyek yang rasanya gede banget dan bikin pusing. Intinya simpel banget. Pecah aja jadi bagian-bagian kecil yang bisa kita kerjain satu persatu. Nah, ini cara sistematisnya. Kita ambil dulu tujuan jangka panjang kita yang besar, ini namanya stretch goal. Terus kita pecah jadi target-target jangka pendek yang disebut sprint goals. Terakhir, kita pecah lagi jadi step goals, yaitu tindakan-tindakan harian yang bisa kita lakukan setiap hari. Nah, step goals harian ini yang jadi kuncinya. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi tindakan-tindakan kecil yang konsisten inilah yang nantinya bakal menciptakan momentum yang nggak bisa dihentikan. Oke, setelah sistem internal kita terbangun, sekarang waktunya buat berinteraksi dengan dunia luar. Mari kita lihat gimana caranya berkolaborasi dan menciptakan dampak yang nyata. Jadi gini, kunci utama buat ngebangun kepercayaan itu bukan berarti kita nggak boleh bikin salah. Justru sebaliknya, kuncinya adalah mengakui kesalahan, belajar dari situ, dan yang paling penting, komunikasikan rencana perbaikannya dengan jelas. Sekarang, ada sebuah cerita menarik nih tentang kenapa memahami audiens kita itu penting banget. Jadi, ANW pernah meluncurkan burger sepertiga pon yang lebih besar, dengan harga yang sama persis dengan quarter poundernya McDonald's. Logikanya, burger lebih besar, harga sama, harusnya laku karas kan? Tapi anehnya, meskipun promosinya gila-gilaan, produk ini gagal total. Nah loh, kenapa ya pasar malah menolaknya? Jawabannya bener-bener di luar dugaan. Ternyata para pelanggan itu ngira kalau sepertiga pon itu lebih kecil dari seperempat pon. Kenapa? Ya karena angka 3 kan lebih kecil dari 4. Ini pelajaran telak banget, bahwa asumsi kita sepinter apapun itu belum tentu sama dengan kenyataannya di mata audiens. Cerita tadi memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang agak sulit. Kita udah bener-bener tahu belum sih karya kita ini sebenarnya buat siapa? Dan yang gak kalah penting, buat siapa karya ini tidak ditujukan? Oke, dan yang terakhir, mari kita bahas kenapa semua ini penting. Ini bukan cuma soal jadi produktif, tapi soal memastikan karya terbaik kita itu nggak pernah mati sia-sia.
Kutipan ini dalam banget ya artinya. Ini jadi pengingat buat kita semua tentang apa yang dipertaruhkan. Tujuan dari semua disiplin yang kita bangun ini adalah untuk memastikan ide-ide terbaik kita itu nggak ikut terkubur bersama kita. Tujuannya adalah untuk mengosongkan diri dari karya-karya terbaik kita selagi kita masih ada di sini. Setiap prinsip yang udah kita bahas tadi, dari soal pola pikir sampai kebiasaan harian, semuanya dirancang untuk membantu kita menaruh karya kita ke dunia, di mana karya itu bisa berguna buat orang lain. Ini bukan lagi soal produktivitas, ini soal warisan. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Karya apa yang tidak akan rela kamu bawa sampai ke liang lahat?